Terakhir saya kepala KUA. Kepala KUA? Kepala KUA. Berarti pernah nikahkan orang? Selama saya jadi kepala KUA kurang lebih 1 bulan, saya belum sempat nikahkan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Hari ini kita akan melaksanakan podcast untuk pertama kalinya, di mana podcast ini merupakan bagian dari media sosialisasi KPU Bulungan. Jadi podcast kita namanya Tenguyun Podcast. Salam demokrasi, salamnya gitu mas. Salam demokrasi. Bapak Ibu, di studio podcast KPU Bulungan telah hadir Ketua KPU Bapak Suryanata Al-Islami. Apa kabar Pak Surya? Alhamdulillah. Baik. Beliau ini adalah dulu pernah menjadi ketua 2 periode di KPU Bulungan, sekarang juga 2 periode di KPU Provinsi. Mungkin mau naik lagi mas? Ikut doain teman-teman. Oh, berarti kemarin nggak ikut daftar ya? Enggak. Oh, alhamdulillah. Mungkin ada ruang pengabdian lain yang ingin akan dilakukan untuk masyarakat Kalimantan Utara. Insya Allah. Amin. Para pemirsa, kita akan bincang-bincang sedikit tentang beliau, karena banyak hal yang beliau ketahui tentang proses perjalanan demokrasi di Kalimantan Utara. Saya pernah bersama beliau waktu periode pertama KPU Provinsi. Beliau juga ketua pertama kali berdirinya KPU Provinsi di Kalimantan Utara. Mas Surya, saya manggil lebih akrab itu Mas. Siap. Karena beliau juga senior saya di Bulungan. Jadi pengalaman Mas Surya ini kan sudah lama ya dalam dunia kepemiluan. Pernah di Bulungan, terus 2 periode di KPU Provinsi. Bisa diceritakan nggak? Kenapa sih kok tertarik dalam dunia pemiluan? Atau memang dari kecil itu sudah pengen jadi penyelenggara kan? Iya. Ya. Terima kasih Mas Ruli. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat, sukses KPU Bulungan hari ini meluncing Tenguyun Podcastnya. Ini momentum yang sangat baik sekali, di mana sebelum dimulainya tahapan pemilu 2024, KPU Bulungan meluncing podcast ini. Ini menandakan bahwa KPU Bulungan sudah siap melaksanakan hajatan nasional pemilu 2024 dan pemilihan serentak. Ya. Saya kira ini menjadi bagian penting dan saya merasa terhormat hari ini dipandu secara langsung oleh Mas Ruli, yang saya cukup tahu adalah merupakan jurnalis yang cukup dikenal pada saat sebelum menjadi penyelenggara pemilu ya. Dikenal di kalangan tertentu mas. Menjadi penyelenggara tidak pernah terbayang oleh saya sebelumnya. Lalu pertanyaannya kenapa kemudian pada akhirnya menjadi penyelenggara, kan begitu. Kabupaten Bulungan dan daerah-daerah yang ada di utara ini sebelumnya adalah menjadi bagian dari secara administratif masuk di wilayah Kalimantan Timur. Ya. Lalu kemudian orang-orang tua itu kemudian menggagas, berkumpul, kemudian muncul gagasan, ide terkait tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Itu juga disambut oleh teman-teman mahasiswa pada saat itu. Saya menjadi salah satu bagian kecil dari proses berjalannya gagasan itu, sampai kemudian Kaltara ini terbentuk. Berarti Berdiri. bagian dari aktor sejarah. Ya, bukan paling aktor ya, tapi ikut membantu sedikit ya. Ya. Saya ikut dengan teman-teman senior di KNPI waktu itu pasca selesai kuliah. Nah, ketika Kaltara ini sudah terbentuk, tentu perjuangan ini tidak boleh terhenti. Anak-anak muda harus menjadi bagian dari proses lahirnya sejarah ini dan berkontribusi dalam proses perjalanan demokrasinya. Maka pada saat selesai kuliah, saya coba untuk ikut mendaftar sebagai penyelenggara pemilu. Kenapa? Pada saat kuliah, di awal-awal
adanya KPU ya pada saat 2003 kalau nggak salah. Saya masih kuliah, teman-teman pada sibuk waktu itu untuk ikut seleksi. Saya belum tertarik. Kuliah di mana, Mas? Saya di sekarang namanya UIN. UIN. Sekarang dulu IAIN. Antasari Banjarmasin. Oh, berarti kita sama-sama lulusan UIN. Iya. Kan? Sama-sama dari lembaga yang punya moto ikhlas beramal. Ketika saat itu saya belum tertarik, Mas. Tapi ketika pulang, saya melihat bahwa ini menjadi satu hal yang menarik. Kenapa teman-teman dulu pasca selesai kuliah mendaftar di KPU ternyata menyambungkan kembali silaturahmi dengan teman-teman semasa aktif kuliah dulu sebagai penyelenggara. Ya. Saya tidak punya target harus jadi, tapi ikut berproses. Alhamdulillah terpilih pada saat itu. Dimulai pemilu 2009. 2009. Berarti waktu itu di Kaltara belum terbentuk ya? Berarti belum. Di kabupaten ya? Masih di kabupaten, saya di Kabupaten Bulungan periode pertama ikut belajar. Pada saat itu dipimpin ketua terpilih kami Pak Yahdian. Ya, oh Yahdian Nur, kemudian menjadi penyelenggara pemilu pertama 2009, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pilkada 2010 waktu itu di Bulungan. Sampai berproses selanjutnya, satu periode selesai, kemudian lanjut di periode kedua. Saya diberikan amanah lagi untuk menjadi penyelenggara. 2014 melaksanakan pemilu. Ya? Iya. Nah, sebelumnya kan sudah lahir Kaltara, tapi ya 2014. Tapi 2014 kita masih menjadi bagian Kalimantan Timur untuk penyelenggara pemilu. Oh, karena KPU-nya waktu itu belum terbentuk. Provinsinya. Dan alhamdulillah 2015 ada rekrutmen untuk KPU Provinsi Kalimantan Utara waktu itu. Di mana periode kedua saya di KPU Bulungan baru berjalan 1 tahun. Oh. 1 tahun, lalu kemudian akhirnya diberi amanah juga, dan alhamdulillah bisa berkumpul Mas Ruli periode pertama. Jadi Mas Ruli ini salah satu aktor sejarah pelaksanaan pemilihan serentak pertama di Kalimantan Utara, dan beliau yang kalau nggak salah divisi sosialisasi ya Mas ya? Ya, Parmas dan divisi sosialisasi, dan yang punya gagasan awal mengusulkan maskot pertama pilkada Kaltara pertama. Ya, itu waktu itu kita gunakan maskotnya kan gajah ini ya. Gamira namanya. Gamira. Gajah mini Kaltara. Gajah mini Kaltara. Jadi saya kira itu menarik Mas. Sempat orang memang ada gajah di Kaltara. Nah, saya kira itu memang momentum yang pas sekaligus kita mensosialisasikan. Jadi dan saya perlu sampaikan itu gagasannya Mas Ruli. Akhirnya Gamira. Itu gagasan bersama. Ya. Jadi menarik ya, artinya jenjang karir dari kabupaten ke provinsi mungkin berlawanan dengan saya mungkin. Mas Surya sudah pernah ya periode waktu di provinsi menyelenggarakan pilkada 2015. Kalau bahasa undang-undang pemilihan lah sekarang ya. Terus 2020 kemarin juga melaksanakan hal yang sama, posisinya sama, ketua KPU provinsi. Ada yang menarik nggak? Apa ada hal yang berbeda nggak waktu menyelenggarakan yang pertama dengan yang kedua? Atau mungkin tantangannya ini bagaimana sih? Ya. Kalau dulu ini kan saya ya sempatlah menjadi bagian dari sejarah kecil. Kalau sampean mengatakan sejarah mungkin ya sangat kecil kalau dibandingkan sampean perjalanannya. Tapi saya kira pemirsa ya pengen tahu apa sih hal yang unik dan menarik, karena kalau ngomongin sejarah waktu itu pertama kali Provinsi Kaltara dibentuk, dan saya ingat Mas, kantornya itu di warung dulu. Nah itu menarik itu kan. Nah ini kan kalau kata Bung Karno itu kan jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Nah, gimana Mas ceritanya itu, dan yang menarik dan tantangannya apa sih, bedanya apa sih dengan yang pilkada kemarin 2020? Saya kira dari dua proses
pemilihan 2015 dan 2020. 2015 Mas Ruli menjadi satu tim kita bersama dengan provinsi waktu itu. Saya kira tantangan yang luar biasa di tahap awal itu, Mas. Kita rasakan sama-sama ya. Kita ini disebut orang sebagai daerah perbatasan. Ya. Namun juga semuanya serba terbatas waktu itu. Ya. Penyelenggaranya terbatas, bisa dibayangkan Mas Ruli ya, waktu itu kita kondisi komisioner 5 orang. Kondisi sekretariat tidak maksimal sama sekali ya. Belum representatif ya. Nah, seperti yang Mas Ruli bilang, kita melaksanakan atau diskusi-diskusi persiapan pelaksanaan pemilihan 2015 itu dimulai dari warung. Ya. Itu kalau nggak salah di Jalan Salak. Jalan Salak. Warung makan. Betul. Dan saya ingat itu aulanya pun kita bikin, kita sekat dari triplek, papan triplek itu. Tempat parkir ya, Mas? Tempat parkir kita jadikan aula. Dan disitulah yang pertama kali kita menyambut kehadiran pendaftar untuk calon. Calon. Kemudian kalau orang datang ke kantor KPU itu punya tamu 2015. Kan biasanya lazimnya kalau kita nerima tamu, orang masuk, kita silahkan duduk. Nah, kita dulu nerima tamunya bingung, kalau tamu datang kita mau nyuruh duduk di mana. Tapi alhamdulillah saya dan Mas Ruli beserta teman-teman tim KPU Kaltara waktu itu punya semangat yang luar biasa. Kita boleh terbatas, tapi kita harus melahirkan aksi-aksi yang di luar batas. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan dengan segala keterbatasan. Lahirkan pemimpin pertama di Kalimantan Utara. Dan itu kebanggaan yang luar biasa menurut saya, Mas. Tidak bisa dinilai dengan materi. Ya, makanya saya bilang, orang selalu bilang begini, apa sih yang membuat Anda tertarik berkiprah di KPU? Saya ASN loh, Mas. Saya ASN Kemenak. Terakhir saya kepala KUA. Kepala KUA. Berarti pernah nikahkan orang? Selama saya jadi kepala KUA kurang lebih 1 bulan, saya belum sempat nikahkan orang. Pada saat itu. Tapi alhamdulillah sempat menandatangani beberapa buku nikah. Itu harus dijadikan kuis itu, Mas. Siapa buku nikah yang sampai tanda tanganin? Edisi khusus ya. Edisi khusus. Terbatas. Oke, kembali ke tadi Jalan Salak. Di Jalan Salak itu saya kira sejarah melahirkan pemimpin Kaltara dimulai dari Jalan Salak. Saya dengan Mas Ruli beserta teman-teman tim waktu itu luar biasa pelan-pelan ya membangun kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk melahirkan pilkada yang terbaik dengan segala ikhtiar yang kita miliki waktu itu. Dan itu kembali tadi, kok milih jadi penyelenggara? Kalau secara materi cukuplah, saya kepala KUA, ASN kan gitu. Saya selalu bilang begini, saya ini lahir dari kampung pelosok. Nah, Mas Ruli pernah tinggal di sana, tahu kampung saya. Kalau orang sini bilang tembuni saya itu ada di Longluah. Guyonannya hidup gini, Mas. Kita boleh lahir di kampung, tapi nggak boleh kampungan. Jadi anak kampung ini pengen juga buat sejarah di Kaltara. Nah, saya bilang saya bukan terlahir sebagai anak yang dibekali dengan materi yang berlimpah oleh orang tua. Maka kemudian saya ingin menitipkan spirit sejarah buat anak-anak saya. Apa spiritnya? Bahwa nanti ketika dibuka, diceritakan tentang sejarah demokrasi pertama di Kaltara, pemilihan gubernur, wakil gubernur, dia akan melihat di situ ada nama abahnya. Itu yang ingin saya sampaikan ke anak-anak saya dan teman-teman generasi muda ke depan. Harus menjadi bagian dari prosesnya berkembangnya daerah ini. Tapi menurut saya, Mas, kalau cuma diceritakan itu kurang menarik. Cuma beberapa orang yang ketemu. Alangkah lebih baiknya kalau itu dituangkan dalam bentuk karya buku. Itu ya, ini permohonan biar bukan sekedar anak cucu, tetapi masyarakat luas juga biar tahu sejarah Kalimantan Utara, termasuk sejarah demokrasi di perbatasan itu seperti apa. Nah, kayaknya ini menulis sejarah diri sendiri itu tentu
subjektivitasnya mungkin lebih besar. Maka orang yang menjadi bagian dari saksi sejarah itu yang mungkin bisa menuliskan, dan Mas Ruli itu salah satu sosok yang punya PR untuk menuliskan sejarah. Kami bersama itu selama 5 tahunan ya, Mas. 5 tahunan lebih. Tapi saya kira tidak, pertemanan, persahabatan itu kan tidak dibatasi oleh periodisasi. Maka kalau kita lanjutkan di pemilihan serentak 2020, apa yang membedakannya? Yang membedakannya tentu secara SDM kita sudah jauh lebih. Wah, ya jauh. Jauh. Kemudian Jauh. tempat kita beraktivitas sudah berbeda. Walaupun kita KPU Kaltara sampai hari ini masih dicap sebagai kontraktor, Mas. Itu ya? Iya. Kontraktor itu kontrak kantor. Jadi karena kita belum punya kantor yang definitif. Maksudnya punya tempat yang representatif milik sendiri. Tapi bukan kontraktor yang ngurus tender. Bukan. Bukan. Dan alhamdulillah hari ini KPU Kaltara sudah dihibahkan lahan. Alhamdulillah. Oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan ada komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada kepemimpinan sekarang menginginkan agar pada saat sebelum pemilu 2024 penyelenggara pemilu di Kalimantan Utara khususnya di tingkat provinsi harus sudah punya tempat yang sendiri dan representatif. Nah, mudah-mudahan itu bisa direalisasikan ya. Ya, itu sebetulnya hal yang sangat dibutuhkan, terutama di dalam proses penyelenggara dalam melakukan kerja-kerja tahapan itu kan penting juga. Yang kedua juga terkait dengan safety. Tapi ngomong-ngomong, Mas, kalau kita ngobrol itu tidak ngopi itu tidak nikmat. Nah, karena kopi itu menyimpan sejuta inspirasi. Silakan, Mas. Ya. Ini kopinya, ini gelasnya, ini gelas kemarin ini. Gelas pemilu 2017 berapa ini? Pemilu kemarin ini ya. Nah, ini menarik, ada logonya. Kawan-kawan, kita ngopi. Ini keren loh, Mas. Iya. Di sini tertulis memilih masa depan bangsa. Oke. Itu sangat punya makna yang cukup dalam itu. Jadi inspirasi bangsa itu berawal dari secangkir isi dalam secangkir kopi. Di gelas souvenir pemilu 2019, Mas. Kembali kepada tadi ya, pengalaman pilkada. Nanti kita akan berbicara soal pemilu serentak juga. Tapi dari segi proses keamanan, dari segi proses sengketa dan lain-lainnya, kalau kita ini kan dulu pernah jalan-jalan ke MK dalam rangka menghadapi sengketa. Dan di pemilihan 2020 ini juga berbeda mungkin sengketanya, Mas. Ya, bagaimana itu proses perjalanan sengketa hukumnya di pilkada kemarin atau pemilihan kemarin? Ya, seluruh rangkaian proses tahapan yang dilaksanakan oleh KPU selalu memberikan ruang kepada peserta untuk menyampaikan ketidakpuasan. Ya. Itu hak konstitusional ya. Hak konstitusional itu dilindungi juga oleh undang-undang. Dan KPU memberikan ruang kanalisasi untuk itu. 2015, sebagaimana kita ketahui, pemilihan serentak kita yang pertama di Kalimantan Utara itu sampai ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Akan tetapi kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi bahwa tidak dilanjutkan. Sehingga kemudian KPU Kalimantan Utara pada saat itu bisa memutuskan siapa yang dinyatakan sebagai calon terpilih. Nah, di 2020 yang uniknya memang kita melaksanakan pemilihan ini kan di tengah kondisi yang tidak seperti yang biasa, di tengah pandemi. Maka ini menarik. Menariknya apa? Karena KPU sudah punya pengalaman melaksanakan pemilihan di tengah kondisi yang normal dan di tengah kondisi pandemi seperti yang 2020 kemarin, dengan segala keterbatasannya.
ya kita harus memperhatikan bahwa aspek kesehatan yang paling dikedepankan, protokol kesehatan ya. Ya. Nah, yang membedakan adalah hasil pemilihan kita 2020 dari 3 pasangan calon tidak ada satupun yang mengajukan proses sengketa ke Mahkamah Konstitusi untuk pemilihan di tingkat provinsi. Berbeda 2015. Kemarin berapa? 3 pasangan calon? 3 pasangan calon. Yang 2015 2 pasangan dua aja. Oke. Nah, hanya saja kemudian pasca itu kita masih dihadapkan dengan proses sengketa di PT UN. Oh. Bahkan kemudian kita penyelenggara juga dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi proses itu sudah berjalan dan saya kira tugas kita kan penyelenggara ini adalah melaksanakan dan mengikhtiarkan yang terbaik sesuai dengan tahapan dan regulasi yang ada. Bahwa silakan pihak lain yang menilai. Cukup melelahkan saya kira Mas. DKPP udah selesai, PT UN-nya bahkan sampai ke tingkat kasasi Mas. Oh, sampai sekarang? Iya. Berarti belum diputus ya? Belum. Belum diputus. Di tingkat pertama, di tingkat banding, pengadilan menolak. Oh. Ya, jadi sehingga dilaksanakan proses selanjutnya yaitu kasasi. Ya kita masih menunggu proses itu. Ya. Dan alhamdulillah KPU Provinsi senantiasa berkoordinasi dengan KPU Republik Indonesia. Semua tahapan-tahapan yang kita lalui kita sampaikan dan untuk mendapatkan arahan. Dan bahkan sampai hari ini ada beberapa persoalan hukum yang tidak terkait dengan kita, itu KPU diminta keterangan. Artinya contoh ada persoalan antar pihak dengan calon, tapi bukan terkait kita. Tapi KPU diminta keterangan, ya menjelaskan tentang tugas-tugas dan tahapan yang kita lakukan. Itu fungsi kita sebagai pelayan, melayani dengan sesuai dengan motonya gitu. Tagline KPU itu kan melayani. Iya, apapun. Jadi saya kira menarik karena kerja-kerja KPU ini kan bertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Nah, itu cukup menarik dan saya kira apa yang sudah dilakukan juga sesuai dengan regulasi yang ada. Ya, semoga aja itu segera clear, Mas. Amin. Jadi kalau tidak ada ujian-ujian atau mungkin hal-hal seperti itu, saya kira tidak ada pengalaman untuk bisa diceritakan ke generasi-generasi KPU selanjutnya. Dan itu sangat menarik nanti kalau didokumentasikan dalam bentuk dokumentasi sejarah, artinya bisa menjadi proses pembelajaran kepada generasi berikutnya. Ya, dan saya kira baik 2015 maupun sampai 2020 saya di KPU Provinsi tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Keberhasilan menyelenggarakan pemilihan di 2015 dan di 2020 yang punya andil besar adalah teman-teman KPU Kabupaten Kota. Termasuk teman-teman PPK, PPS, dan KPPS. Dan kerja-kerja mereka luar biasa. Teman-teman di KPU Provinsi ini kan memompa spirit, semangat, mengkonsolidasikan. Tentu tidak punya makna apa-apa kalau tidak dibantu teman-teman KPU Kabupaten Kota. Sebetulnya yang pantas disebut garda terdepan pengawal demokrasi ya mereka, teman-teman ad hoc yang di lapangan. Teman-teman kita yang ada di KPPS itu adalah penyelenggara yang luar biasa. Ya. Bagaimana kita lihat di 2019 kemarin ada banyak yang menjadi korban ya. Faktor kelelahan kerja-kerja yang tidak main-main. Jadi saya kira mereka lah pahlawan yang sesungguhnya. Dan itu akan menjadi sebuah bahan evaluasi, Mas, dalam rangka perbaikan pemilu ke depannya. Termasuk kemarin ini kan hal yang unik di dalam sebuah sejarah perjalanan demokrasi Indonesia. Kita melaksanakan pemilihan itu di tengah pandemi. Ini luar biasa sekali. Satu sisi melakukan proses menghadapi pandemi, di sisi yang lain kita wajib membuat sejarah dalam konteks ya, demokrasi yang berintegritas. Itu menyandingkan dua hal yang cukup menarik, itu juga bagian dari kerja keras. Jadi pengalaman kemarin di pandemi
Alhamdulillah ada yang nggak ada ya. Artinya teman-teman yang terdampak pandemi itu. Iya. Atau mungkin menjadi mohon maaf, saya bagian dari alumni COVID juga. Iya. Kemarin. Baik, memang menarik ya Mas. Di tengah kekhawatiran publik penyelenggaraan pemilihan 2020 di tengah pandemi, KPU ini kan pelaksana dari apa yang menjadi keputusan di undang-undang. Iya. Maka kemudian KPU Republik Indonesia mengkonsolidasikan dan terbangun satu komitmen yang paling dikedepankan. Pelaksanaan pemilihan serentak tetap kita laksanakan sebagai tugas kebangsaan, ya. Tapi kesehatan yang tetap paling juga kita kedepankan dalam melaksanakan tugas. Maka ini satu hal yang baru, pengalaman yang luar biasa menurut saya, di mana seluruh penyelenggara itu harus dipastikan sehat lalu melaksanakan tugas. Kepastian sehatnya gimana? Kita awal-awal itu kan ada yang namanya rapid test. Yeah. Kemudian ada antigen, kemudian lanjut lagi ada yang namanya alat pelindung diri PCR ya, di PCR. Di awal saja kita kasih contoh, tahapan yang paling pertama kita laksanakan itu adalah pemutiran data pemilih. Yeah. PPDP itu kita rekrut sudah, tapi kemudian kan waktu itu sempat di stop tahapan, iya kan? Itu kalau PPK sudah terbentuk, Sudah. mau masuk melantik PPS, baru ada perintah untuk penundaan tahapan. Dan itu langkah yang cukup efektif dan strategis karena ya di dalam hukum itu kan melindungi jiwa itu kan yang perlu diutamakan. Dan waktu itu kalau kita boleh bilang belum dilakukan oleh pihak lain, KPU sudah melaksanakan, mempraktikkan. Contoh, PPK yang sudah atau PPS yang sudah kita rekrut dan sudah kita nyatakan lulus, tapi belum sempat dilantik karena ada penundaan tahapan. Ketika ada perintah untuk dilanjutkannya tahapan, KPU itu sudah melaksanakan atau menerapkan praktek jaga jarak. Kemudian memastikan tidak ada salam-salaman gitu ya. Orang yang mau masuk dipastikan sudah diperiksa suhu tubuhnya, cuci tangan, disediakan hand sanitizer dan wajib menggunakan masker. Bahkan disediakan alternatif kalau tidak bisa memungkinkan hadir di tengah tempat pelaksana acara, disediakan melalui media daring. Kan waktu itu sudah kita mulai lakukan dan kita bisa lewati itu. Dan banyak yang unik menurut saya. Di antaranya begini, ketika PPDP kita akan kita turunkan bertugas, karena kan tugasnya door to door tuh dari rumah ke rumah. Semua PPDP itu kita pastikan mereka sudah dirapid. Ya. Tapi proses rapidnya itu yang unik. Ada yang takut disuntik, ada yang lari. Iya, ada yang lari. Ada yang menyatakan nggak mau, akhirnya minta diganti sama yang lain. Jadi itu, tapi KPU juga menyiapkan langkah-langkah alternatif. Itu juga luar biasa, meyakinkan masyarakat untuk bisa dilakukan rapid itu ya tantangan yang luar biasa waktu kemarin. Karena informasi yang beredar itu kan perlu kita luruskan. Benar. Bahwa ini adalah langkah preventif oleh KPU, langkah menjaga diri dan melindungi sebetulnya bagi penyelenggara kita juga. Dan teman-teman PPDP kita yang turun itu, itu kan semuanya kita bekali bekali masker, hand sanitizer, lengkap sampai facial itu. Ya. Lalu kemudian bahkan kita sediakan baju kata orang baju astronot itu. Itu kita arahkan petugas PPDP kita menggunakannya kalau ada warga yang didatangi itu terkonfirmasi reaktif. Maka petugas kita minta pakai itu. Tapi ada petugas kita yang saking semangatnya, itu sejak dia bertugas dia sudah pakai dari rumahnya. Dia pakai dari rumahnya. Itu malah justru yang orang didatangi malah takut. Jadi ada beberapa laporan teman-teman kita, bahkan ada yang warga yang nggak mau buka pintu. Bahkan ada yang
lari dari pintu rumah belakang karena tidak mau didatangi oleh petugas PPDP. Mereka kira ini petugas kesehatan. Itu. Iya. Kadang dalam dunia kepemiluan tuh ada hal-hal unik. Iya. Sebetulnya menarik itu sebagai bahan Betul. ya pengalaman kita di dalam menyelenggarakan pemilu. Mas Surya, ini ngomong-ngomong pemilu serentak ini kan sebentar lagi nih. Ya. Ya, kalau kenapa kok saya ngomong sebentar, biasanya nggak terasa. Betul. Tiba-tiba ya sudah masuk tahapan tahun 2024. Ini bagian dari sejarah yang akan dilaksanakan, diselenggarakan oleh KPU, di mana ada pemilu serentak yang dilaksanakan kemarin masih debatable sih soal waktu ini, nggak tahu, belum ada keputusan yang pasti ya, antara tarik ulur tentang penjadwalan Februari, ada Mei, tapi yang dipastikan kalau untuk pemilihan itu di dalam undang-undang juga sudah dinyatakan di bulan November 2024. Kira-kira persiapan apa yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka menyongsong pemilihan dan pemilu serentak 2024 ini? Yang pertama tentu pengalaman terakhir kita ya. Yeah. Event terakhir kita itu kan pemilihan serentak 2020 kemarin. Kita melakukan konsolidasi. Konsolidasi baik di internal KPU Provinsi juga dengan teman-teman KPU Kabupaten Kota Kalimantan Utara. Dengan KPU Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu kita baru selesai melaksanakan konsolidasi nasional terkait persiapan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Kita mengevaluasi terkait kesiapan SDM, regulasi kita, kemudian kesiapan logistik kita, infrastruktur yang kita miliki saat ini, termasuk kesiapan SDM, itu sudah kita lakukan evaluasi. Tentu ini menjadi rekomendasi yang kita harus sampaikan kepada pemerintah. Tapi dari konsolidasi nasional kemarin yang dilakukan, saya melihat kesiapan kita penyelenggara untuk menyambut pelaksanaan pemilihan dan pemilu serentak 2024. Hanya memang KPU tentu tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan penuh karena ini hajatan nasional, bukan hanya hajatan KPU. Iya. Maka kalau kita mengikuti undang-undang, sesungguhnya KPU itu diberikan kewenangan untuk menetapkan kapan hari jadwal pemungutan suara. Namun KPU tentu memandang karena ini adalah hajatan nasional, maka perlu juga mendengar dari pihak-pihak lain, pemerintah, DPR, agar hajatan nasional ini sukses secara bersama-sama menjadi perhatian seluruhnya. Nah, maka kemudian ini yang sampai saat ini belum diputuskan. KPU sudah mengusulkan pemilu itu 21 Februari 2024, kemudian sesuai undang-undang bahwa pemilihan serentak itu bulan November. KPU menetapkan 27 November. Ya. Hanya saja kemudian belakangan pemerintah menyampaikan pertimbangan lain, usulan itu dilaksanakan 15 Mei 2024. Tapi tentu sekali lagi kemaslahatan hajatan nasional ini tentu harus menjadi komitmen bersama. Bahkan diputuskan secara bersama-sama agar kemudian tidak lagi lempar kesalahan kepada siapa. Dan menurut saya semakin cepat diputuskannya kapan pemungutan suara pemilu dan pemilihan serentak 2024, maka itu akan memantapkan kesiapan penyelenggara, akan lebih menguatkan kesiapan peserta pemilunya untuk menyambut pemilihan serentak 2024. Kalau dia molor itu akan mempengaruhi, akan mengurangi kualitas pemilu dan persiapan demokrasi itu sendiri. Ngomong-ngomong kualitas, Mas, yang dari pemilu yang akan datang 2024, kemarin kan sempat KPU Kaltara melakukan proses evaluasi. Ya. Jadi sebetulnya dalam wilayah apa yang perlu untuk dilakukan proses perbaikan dari hasil evaluasi? Saya yakin kan dari evaluasi itu ada menemukan titik lemah dan titik positifnya, dan perlu ada strategi proses peningkatan. Yang akan menjadi titik poin terkait dengan proses perbaikan atau dari hasil evaluasi itu seperti apa dan apa yang menjadi target kedepannya yang perlu untuk dilakukan proses perbaikan. Ya. Yang perlu menjadi perhatian menurut saya,
pada saat kita pemilihan serentak 2020 kemarin, kita memiliki personel SDM ya, yang dimana memang belum sepenuhnya SDM organik KPU. KPU itu dibantu oleh pemerintah daerah dengan menempatkan SDM Pemda yang diperbantukan di KPU. Itu menutupi kekurangan yang kita miliki ya di KPU. Akan tetapi kemudian muncul edaran terbaru ya KPU ini. Jadi bagi SDM pemerintah daerah yang diperbantukan di KPU, kalau mau lanjut dia mengikuti ujian alih status agar bisa menjadi pegawai di KPU, organik KPU. Tapi bagi yang tidak dia akan kembali. Nah ini ada efek. Contoh salah satunya di daerah kita di Kabupaten Tanah Timur. Itu SDM-nya sudah sangat terbatas sekali. Komisioner 5, teman-teman organiknya kalau tidak salah jumlahnya 3 saja. Bagaimana kemudian kita mau melaksanakan hajatan demokrasi ini secara baik kalau kemudian tidak didukung oleh kesiapan SDM yang cukup. Dan ini kita sudah sampaikan kepada KPU Republik Indonesia agar ini menjadi perhatian dan bisa terisi. Kemudian catatan kami di Kalimantan Utara, jangankan kabupaten, provinsi sendiri belum punya tempat yang sendiri yang representatif. Ini juga mempengaruhi, Mas, mempengaruhi kualitas kerja-kerja kita, walaupun kemudian nggak boleh jadi alasan. Iya. Contoh umpamanya di kabupaten. Kalau dulu di warung aja bisa, gitu. Benar. Tapi alangkah lebih baiknya. Nah, itu evaluasi kita. Yeah. Lalu ke depan kita kan tentu pengen proses pelaksanaan demokrasi kita kan tidak boleh jalan di tempat. Dia harus semakin lebih baik. Maka KPU melahirkan banyak sistem informasi, sistem yang dibangun oleh KPU ini berkaitan dengan kesiapan infrastruktur, contoh jaringan. 2020 kita mencoba hal baru, menggunakan yang namanya aplikasi Sirekap. Ya, dalam proses rekapitulasi. Itu sebagai bagian komitmen transparansi KPU. Kemudian masyarakat bisa menjangkau lebih cepat terkait hasil. Ya. Akan tapi sekali lagi di daerah kita infrastrukturnya belum mendukung. Ada banyak daerah kita yang masih berada pada daerah-daerah yang blank spot. Itu kita sudah sampaikan. Maka ada harapan di pemilu 2024 Sirekap bukan lagi kalau pada pemilihan serentak 2020 kan Sirekap jadi alat bantu. Alat bantu ya, karena di dalam regulasinya tidak. Karena dia masih proses pengenalan awal. Nah kita berharap memang di pemilu 2024, pemilihan serentak 2024 itu sudah bisa menjadi bagian yang paling dikedepankan. Tapi sekali lagi, karena ini hajatan nasional, tentu bukan ranahnya KPU untuk melengkapi infrastruktur jaringan itu. Kita sudah laporkan. Dan kami sudah membuat pemetaan, Mas. Di Kalimantan Utara ini mana daerah-daerah yang secara jaringannya bagus, kurang bagus, tidak bagus, bahkan sudah tidak ada jaringan sama sekali. Blank spot ya? Blank spot itu. Nah itu kita sudah sampaikan, termasuk daerah kita dengan geografi ini memang ada tingkat kesulitannya yang mungkin tidak dimiliki oleh daerah lain. Dalam hal distribusi logistik umpamanya. Distribusi logistik kita itu yang cukup berat itu ketika kita mendistribusikan di daerah-daerah perbatasan, daerah pedalaman yang alternatif satu-satunya untuk mendistribusikan logistik kita cuma satu, lewat jalur atas udara. Itu daerah mana? Ada di Kabupaten Nunukan, kemudian ada di Kabupaten Melito. Dan selama ini pengalaman kita memang pelaksanaan distribusi logistik ke daerah-daerah tertentu di 2 kabupaten itu kita mencarter pesawat, harus mencarter pesawat. Berarti kos pembiayaan terkait distribusi itu cukup tinggi juga kalau menggunakan pesawat. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Bahkan contoh umpama di Krayan, Mas, ada salah satu desa itu setelah kita distribusikan pakai pesawat turun di ibu kota kecamatan, lalu dari ibu kota kecamatan itu menuju ke tempat tersebut itu dibawa dulu pakai roda 2. Itu belum sampai. Roda 2 itu nyampe, kemudian logistik kita itu dinaikkan kerbau. Kerbau.
Itu dibawa oleh kerbau. Penuntunnya jalan kaki? Iya. Oh. Tidak ada pilihan lain, harus jalan kaki. Jauh? Sangat jauh sekali. Jadi itu ditempuh sekitar 8-10 jam. Dan memang kita lebih prioritaskan dahulukan. Kenapa? Kita tidak pengen daerah-daerah yang seperti ini kita belakangkan. Kenapa? Karena kita mempertimbangkan durasi waktu. Iya. Karena yang kita pakai ini kerbau. Ada waktu di mana kita harus ngikut dengan iramanya mereka. Ada saatnya mereka lapar, mereka istirahat. Singgah, minum, makan. Jadi kita yang nunggu. Ini mungkin satu-satunya sejarah ini bahwa dalam proses pengawalan demokrasi di perbatasan, hewan kerbau itu turut andil di dalamnya. Maka menarik untuk kita potret, Mas. Potret distribusi logistik, pengelolaan logistik kita. Daerah yang saya sebut tadi, umpama Krayan, kemudian ada beberapa titik di Malinau. Biasanya kan logistik kita itu kan kita packingnya di kabupaten. Kotanya sudah kita susun ya. Lalu surat-suratnya kita masukkan. Segel. Iya. Tapi di sana nggak bisa. Jadi nanti memang sudah kita susun di kabupaten, tapi nanti kotak suaranya kita kita susun itu nanti setelah berada di kecamatan. Kenapa? Karena kalau kemudian kita buat seperti daerah yang lain, itu biaya kita nggak tahan. Karena kapasitas pesawat yang kita charter kan nggak besar. Dengan dia dilipat nanti disusun di sana baru kemudian tercukupi. Faktor keamanan juga ya? Oh ya, tapi pertimbangan keamanan itu juga karena begini, pengalaman kita sebelum distribusi logistik kita selalu melaksanakan rapat koordinasi terkait proses distribusi dan pengamanan. Maka pengamanan jalur distribusi logistik kita pastikan itu selalu mendapatkan pengawalan, sehingga kita pastikan pengamanannya itu dari awal berangkat dari tempat kita sampai ke tujuan, sampai balik lagi itu selalu dalam proses pengawalan. Jadi cukup menarik ya kalau ngomongin Kaltara itu bagian banyak catatan-catatan yang cukup untuk diceritakan, termasuk seperti kayak kerbau, kasus kerbau tadi. Dan saya yakin ini hal yang unik kalau masyarakat tahu. Ini awal, Mas, ini perdana podcast yang ada di KPU Bulungan. Kenapa kok kita pakai nama Tenguyun? Satu sisi Tenguyun itu bagian dari slogan di daerah. Dan ngomong-ngomong slogan itu ya, mohon izin, Mas Surya, ini yang di kepala itu apa namanya ini? Ini sinyal. Oh, sinyal. Itu sinyal apa? Sinyal khas Bulungan. Oh, khas Bulungan ya. Ini apa ya? Artinya melestarikan lokal wisdom kebudayaan. Betul. Atau itu penting sekali. Betul. Jadi sama seperti ketika teman-teman KPU Bulungan menamakan podcastnya Tenguyun. Iya. Spirit Tenguyun ini mudah-mudahan bisa menular kemana-mana. Jadi termasuk kita menggunakan sinyal seperti ini menjadi bagian bagaimana kita ikut melestarikan budaya lokal kita, mengenalkan. Saya alhamdulillah kemarin Mas ikut Rapim se-Indonesia, saya pakai sinyal. Oh gitu. Saya pakai sinyal, lalu kemudian orang bertanya, itu apa? Lalu kemudian saya bisa menjelaskan ini adalah khas yang dipakai oleh laki-laki yang dari daerah kami. Ada 3 entitas, ada teman-teman Tidung, ada teman-teman Dayak, ada kemudian Bulungan. Menarik ya, Indonesia ini luas dengan berbagai macam keanekaragaman budaya. Di Rapim kemarin masing-masing daerah menampilkan kekhasannya. Teman-teman Papua pakai topi khas Papua, maka saya kira ini saatnya juga kita mengenalkan bahwa Kaltara juga kaya dengan segala budayanya. Ya, artinya memperkenalkan kekhasan daerah itu juga bisa lewat dalam perjalanan mengawal demokrasi. Betul. Baik pemirsa, saya kira sangat menarik obrolan kita pada pagi hari ini. Dan sekali lagi nanti banyak kesempatan di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol terkait dengan perjalanan mengawal demokrasi di perbatasan. Tetap jaga kesehatan, patuhi prokes. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Ketua Surya. Siap, sama-sama. Salam sehat selalu dan semoga kedepannya semakin sukses di dalam proses sama-sama penyelenggaraan pemilu 2024 yang
berintegritas dan bermartabat. Siap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas dan para pemirsa. Demikian bincang-bincang kecil kita kepada Ketua Surya Nata Al-Islami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi Mas, salam demokrasi.